Halo, selamat sore Mas. Halo Mas, selamat sore. Ini lagi nangani mesin apa Mas? Nangani mesin Tiger Mas. Tiger. Sebangsa Tiger GL. Oh, ini kendalanya apa Mas? Mas, ini kendalanya itu persnelengnya itu lompat-lompat. Giginya itu lompat-lompat, buat jalan ngek kayak semacam nggak connect gitu loh Mas. Oh iya. Cara deteksi awalnya bisa ketahuan gimana Mas ini? Gini Mas. Pertama itu kita harus analisa Mas. Analisa ya kita coba dulu lah kalau mesin belum kebongkar. Rada cedek ya. Setelah itu kita analisa. Awalnya kita kira itu tadi kopling Mas. Kopling kita ganti kampas, ternyata bukan. Terus kita fixkan transmisi, soalnya gejalanya itu tenaganya itu kayak terpisah terus nyambung lagi, terpisah nyambung lagi gitu loh Mas. Nah ini kita lagi deteksi. Pertama-tama itu ini kan crankcase tua Mas, crankcase tua. Ini pasti banyak yang ngalami crankcase tua, crankcase bangsa GL, Tiger dan lain-lain. Nah ini itu banyak banget part-part yang oblak Mas. Tapi kalau saya biasanya itu cukup di ganti bearing. Kalau bearing masih bagus ya wes lah, saya korbankan, saya pasrahkan kepada yang maha kuasa. Nah ini kendalanya tadi di gigi 3 Mas. Oh iya Mas. Gigi 3 sini Mas, deketin Mas. Nah ini saya masukkan ke gigi 3 Mas, sebentar Mas. Ini 2. Nah ini 3 Mas. Gigi 3 itu yang ini Mas, kelihatan apa enggak ya? Satu yang paling sana, yang paling kecil, dihitung dari depan, 1, 2, terus 3-nya yang ini. Kalau kita apa ya, simpelnya dari yang paling kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah gitu, 1, 2, 3, kita fokus ke gigi 3. Gigi 3 kaki-kakinya yang depan aman Mas, ini spelengnya aman. Sebentar, ketara nggak Mas? Ketara nggak? Kelihatan Mas. Ini sepeleng antar kakinya kan aman. Nah mungkin rada gini. Nah oke nih rotoan. Ini kan aman, ini juga aman, berarti nggak ada masalah. Kita pastikan lagi gigi-giginya juga aman, nggak ada masalah. Nah yang tinggal jadi pertanyaan itu yang sebelah sini Mas, gigi penguncinya. Gigi penguncinya itu yang 3 kan ini, yang mengunci yang ini. Ini dilihat baik-baik Mas. Nah itu kan bergeser. Nah ini yang ngunci Mas. Nah ini yang ngunci sini. Nah ini bisa jadi yang ini tuh lompat. Jadi semacam kayak kaki ketemu kaki, lah dia itu agak lompat gitu Mas. Nah kadang goser, kadang enggak. Nah kita predeli saja Mas. Tapi sebelum predel ini sebenarnya masalahnya sudah ketahuan Mas. Ini kan kebanyakan sepeleng. Nah ini kelihatan nggak Mas? Ya kelihatan ini Mas. Nah ini kebanyakan sepeleng. Jadi kalau sepelengnya gerak dia longgar. Kita simulasi sambil kita benerin, kita predelin dulu Mas. Kita predelin dulu, kita simulasi sambil kita analisa. Ini remnya dilepas saja. Nah cara mainnya itu seperti ini Mas. Ini pas posisi netral, kaki yang ini tidak mengunci gigi yang ini, juga tidak mengunci gigi yang ini. Dia itu masih ada sepeleng, agar ini kalau netral itu kan semuanya bebas bergerak bersama gandengannya masing-masing. Nah ini kita sisihkan saja gigi 1, tidak penting. Fokus sama yang ini Mas. Nah ini waktu gigi 3 kekunci, ini gigi 3, kakinya ini masuk ke dalam lubang ini, kan mengunci seperti ini. Nah ini berhubung sepelengnya ini banyak, jadi dia itu kunciannya seperti ini. Kadang dia lompat seperti ini, kadang lompat terus ya gitulah gambarannya. Jadi ini nanti kita sepelengnya ini kita kurangi. Kalau
Kalau saya nanti bagian yang sebelah sini yang ditambahi ring, ya toh. Ring baja, terus dipastikan sepelengnya masih ada. Kalau nggak ada sepeleng nanti walot giginya nggak bisa dioper. Siap mas. Nah, seperti itu nanti solusinya mas. Terus ini untuk cara merbaikinya atau solusinya gimana mas? Biar empuk atau bisa ngeklus lagi. Nah ini nanti caranya gini mas. Ini lebih spesifiknya kita memperbaiki sesuai standar saja. Ini soalnya transmisinya kan standar, rasionya standar. Ini nanti kita balikan clearance atau sepeleng-sepeleng ini kembali ke ukuran standar. Standar itu pasti ada sepelengnya mas, pasti kocak. Tapi kalau ini kan kebanyakan. Kita nanti carikan ring baja yang pas. Ring baja ya mas, ring baja itu soalnya kena gesekan kan nggak masalah. Kalau pakai ring biasa, besi biasa itu pasti nanti nyunyut lagi, terus rusak lagi. Nanti sepeleng-sepelengnya kita kembalikan ke posisi standar, posisi normal. Terus kita pastikan lagi, berhubung ini itu rasio usianya mungkin hampir sama dengan kita, nanti keseluruhannya kayak as-as dan lain-lain kita cek lagi mas. Intinya kembali ke setelan pabrik, wis itu aja. Itu nanti sudah enak, nggak ada masalah, bisa jalan normal. Itu aja. Oke mas. Oke guys, ini setelah dibenahi, ditambah ring baja dan udah terpasang. Nah, jadinya seperti ini mas. Nah ini kan masih ada sepelengnya, kelihatan apa enggak yo? Nah ini lah, nah ini yang kelihatan. Ini masih ada sepelengnya, tapi dia nggak sebanyak yang tadi. Dia kan yang tadi kan banyak banget, ini kan sudah sedikit. Nah ini tengering ini mas, transmisi motor ya, malah kudu kocak ini. Nah, tapi nggak banyak. Seperti itu mas. Ini nanti tinggal kita pasang, nanti sudah oke. Ini tadi bekas-bekasnya kan ada. Bekas apa ini? Slack, nggak ngarani slack. Bekas putih-putih ini, mis-mis tadi. Nah nanti tinggal kita pasang, kita pastikan lagi sudah oke. Oke mas, setelah ini diperbaiki, sudah terpasang, sudah teratasi semuanya. Kendala selain masalah kayak tadi, apa aja mas yang terjadi di rasio? Kalau rasio itu biasanya kendalanya apa tuh mas? Ambrol mungkin atau apa? Kalau di rasio standar itu kan jarang sekali kita menemui kendala tuh mas. Soalnya settingan pabrik itu sudah yang terbaik lah. Dipikir awetnya, dipikir jangka panjangnya sudah dipikir sama pabrikan. Kalau kendala itu biasanya di ambrol sama apa ya? Saya tuh pernah untuk cuel mas, untuk cuel itu rasio buatan ya mungkin kurang keras lah, tingkat kekerasannya beda sama yang standar. Kalau ambrol, mungkin ambrol mas ya, ambrol itu kan salah penempatan ring atau salah apa? Salah ukuran kaki-kaki. Terus sama salah perakitan. Biasanya itu kan gigi buatan atau gigi yang beli kanibal, bukan toknya, bukan orisinalnya, itu mungkin sering ambrol. Kita simulasi lagi mas. Biasanya gigi kanibal atau gigi buatan, gigi beli jadi, gigi racing, itu ukuran antara kaki sama celah-celah. Lah celah itu semacam kayak kedalaman seperti ini mas. Nah celah-celahnya itu enggak seperti persis sama setelan pabrik. Nah itu kelihatan nggak antara kaki sama lubang itu kan masih ada celah. Nah ini loh yang dimaksud celah ini seperti ini. Celah itu kalau terlalu dempet nanti biasanya bisa nyantol mas. Nyantol seperti ini. Nyantolnya seperti ini, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah celahnya kalau terlalu dekat nanti bisa nyantol. Nah mesin itu kan bergetar, nanti kena getaran bisa nyantol. Nah akhirnya ini yang membuat transmisi itu ambrol. Nah ini kakinya itu terhubung
dengan pasangannya tapi belum waktunya, misalkan gigik yang lain masih terhubung seperti ini ya, gigik sini terhubung masih bekerja, tapi gigik yang sini sudah nyantol. Nah itu kan engkel-engkelan akhirnya. Iki asi kudu manut sing ndi, nah itu engkel-engkelan akhirnya ambrol seperti itu. Jadi biasanya pemula-pemula itu tidak awas terhadap sepeleng antar kaki-kaki ini. Itu harus benar-benar dipastikan lah. Kalau teman-teman nanti ganti transmisi, pastikan posisi netral. Di posisi netral semua sepeleng itu pas mas. Paling enggak ada sepelengnya 1-2 mm adalah ya, sekian lah. Nah masih dipastikan aman. Jadi kalau kena getaran itu masih ada sepeleng nggak nyantol gitu loh, semua ya, di kanan kiri. Ini yang sini nggak kelihatan. Nah kanan kiri, nah ini kesini masih ada sepeleng. Nah kesini juga masih ada sepeleng. Pastikan seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti seperti penyakit yang tadi mas. Ya, oke, siap mas. Ya, oke guys, sudah diperjelas dan dikasih solusi detail lengkapnya oleh Mas Eko selaku milik bengkel. Jika ada masalah atau kendala seputar permesinan atau sejenisnya, rasio atau bingung, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan cukup sekian dari saya. Terima kasih.